Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebagaimana biasa kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang domain akhlak dalam Islam. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa menurut pembagian atau taksonomi Bunyamin S. Bloom itu ada 3 domain dalam tujuan belajar, yaitu yang pertama domain kognitif, dan yang kedua domain afektif, yang ketiga domain psikomotorik. Akhlak itu ya walaupun tidak sama persis, namun ya bisa kita anggap sebagai suatu domain tersendiri yang representasi dari afektif, yaitu merupakan nilai atau sikap. Sementara kalau kita kembalikan makna semula dari akhlak, itu berasal dari bahasa Arab khulqun, khilqun, khulukun, yang artinya adalah kejadian. Tidak lain di sini menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dalam kejadian yang sebaik-baiknya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang sebaik-baiknya. Walaupun kemudian dilanjutkan ayat berikutnya yang menyatakan summarodatnahu asfala safilin, lantas aku kembalikan kejadian manusia tersebut ke dalam derajat martabat yang serendah-rendahnya. Di sini berarti kejadian manusia yang sempurna yang sudah diciptakan oleh Allah itu tidaklah taken for granted, artinya disandang statusnya selama-lamanya. Bisa suatu ketika turun derajatnya serendah-rendahnya bila mana dia berbuat dosa atau maksiat. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh itu dikecualikan, tidak akan rendah derajatnya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan seterusnya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka di sini akhlak itu menjadi satu perilaku dari seseorang muslim yang sangat penting untuk kita jaga bersama. Apalagi kita mengingat bahwa sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa innama bu'istu li'uttamimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apakah misi Nabi membawa akhlak kepada umat pada waktu itu sudah berhasil? Itu bisa kita lihat dalam banyak hal sebagai indikator dan buktinya. Sebelum Rasulullah diutus, pada zaman itu bangsa Arab dan pada umumnya manusia dalam keadaan kegelapan.
atau kebodohan, disebut juga dengan zaman jahiliyah. Mengapa demikian? Karena pertama dari sisi akidahnya, manusia pada waktu itu menyembah berhala atau menyembah Tuhan yang tidak hak, yang tidak patut disembah. Kaum kafir Quraisy itu membuat sesajen, persembahan, peribadatan kepada patung-patung yang dikumpulkan di sekeliling Ka'bah oleh perwakilan dari suku-suku yang ada di sekitarnya. Mereka memberi nama patung tersebut dan membuatnya dari kayu, dari batu atau dari logam dengan nama-nama sesuai dengan ciri khas sukunya. Ada yang diberi nama Lata, Uzza, Mana, dan seterusnya, menunjukkan perwakilan suku tadi melakukan pengorbanan untuk menjadikan patung tadi sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Di sekeliling Ka'bah itu mereka menyembelih hewan kurban ternak seperti kambing, onta, lembu, ayam. Darahnya dikucurkan ke dalam patung tersebut sambil mengharapkan atau berdoa dengan puji-pujian serta keinginan-keinginan yang disampaikan. Itu adalah tradisi jahiliyah yang disebut dengan syirik atau menyekutukan Tuhan. Di mana setelah Islam hadir, Rasulullah merubah tradisi jahiliyah yang syirik tadi menjadi tauhid, yaitu mengesahkan Allah melalui kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tauhid ini menggetarkan masyarakat Quraisy sehingga mereka mengalami perubahan akidah dan masalah kepercayaan dari syirik kepada tauhid. Ini perubahan yang pertama berhasil dan sukses dilakukan dalam misi Nabi membentuk akhlak. Yang kedua dari sisi sosial, pada masa jahiliyah masyarakat Arab atau umat manusia kebanyakan masih diliputi dengan kerusuhan, kekerasan, bahkan peperangan, baik antar suku atau antar bangsa, hanya gara-gara masalah yang sepele, seperti misalnya satu suku menguasai daerah dengan sumber daya air sumur yang itu kemudian diperebutkan oleh suku yang lain, sehingga terjadi ketersinggungan dan pecahlah peperangan antar kedua suku tadi turun-temurun. Dicontohkan misalnya waktu di Madinah itu ada suku Aus dan suku Khazraj, ini yang saling bermusuhan dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Tapi setelah Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, bisa mempersatukan suku-suku tadi yang saling konflik. Diabadikan di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dulunya kalian itu berada pada jurang atau tepi lubang yang sangat dalam, tapi saya menyelamatkan kalian. Ini menunjukkan bahwa tradisi permusuhan antar suku itu ternyata mampu diredam dan didamaikan melalui hadirnya akhlak Rasulullah dan agama Islam.
Selain itu, tradisi masyarakat jahiliyah diliputi dengan minuman keras yang memabukkan dan dianggap biasa, membunuh anak perempuan yang baru lahir, mengubur hidup-hidup, dan kemudian perzinaan merajalela, berbagai macam jenis pelacuran dan perkawinan yang tidak ada dasar etika serta kemanusiaannya. Namun setelah ajaran Rasulullah datang memperkenalkan Islam kepada masyarakat Arab, tradisi minuman keras itu secara perlahan bertahap dihilangkan, sehingga ketika mereka melakukan sholat tidak dalam keadaan mabuk, kemudian membunuh bayi perempuan, itu dirubah oleh akhlak Rasulullah dengan menghormati kaum perempuan, sebagaimana sabda beliau, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki kaum perempuan. Juga mengenai perzinaan, pelacuran, ternyata ini diharamkan dan dilarang dalam Islam. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, innahu kana fahisatan wa sa'at sabila, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah termasuk perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Artinya zina itu mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Begitu pula dengan masalah perkawinan yang semula tidak diatur secara etis dan humanis, tapi setelah Rasulullah datang membawa akhlak yang mulia, mengatur masalah perkawinan sehingga menjadikan martabat manusia naik, meningkat lebih tinggi. Begitu pula dengan masalah ekonomi. Ini yang ketiga. Tadi yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah sosial, yang ketiga masalah ekonomi. Tradisi masyarakat pada waktu itu sebelum Rasulullah diutus, sudah ada kelompok kaum Yahudi yang membuat transaksi ekonomi dengan jalan riba atau sistem bunga tambahan, hutang piutang yang kemudian diberikan interest atau bunga yang berlipat ganda. Itu kemudian oleh Rasulullah dilarang dengan pernyataan dari ayat Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka sejak itu kemudian praktek riba di kalangan kaum muslimin ditinggalkan. Dan masih banyak lagi perilaku jahiliyah yang telah sukses berhasil dirubah oleh akhlak Rasulullah. Karena itu kemudian Rasulullah ini menjadi suri tauladan yang baik dalam akhlak. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh dalam diri pribadi Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu atau kalian. Maka kita mengambil uswah atau teladan dari akhlaknya Rasulullah itu untuk bisa kita terapkan dalam pendidikan Islam. Dan bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat yang itu kepadanya ditanyakan, kaifa khuluquhu, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawab Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Berarti akhlak Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Kalau kita menerapkan nilai-nilai dan mengamalkan ajaran Al-Quran, tidak ubahnya kita ittiba'ir Rasul,
atau mengikuti akhlaknya Rasul. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah. Pendidikan Islam sekarang ini bisa dikatakan mengalami krisis akhlak, terutama karena kita melihat adab etika guru dengan murid atau santri dengan kiai, dosen dengan mahasiswa yang kadangkala diliputi dengan perilaku yang kurang beradab atau beretika. Contohnya adanya kasus-kasus kekerasan, hukuman fisik yang menimbulkan luka-luka bahkan korban. Seperti misalnya kalau ada tawuran antar pelajar, kemudian pemukulan dari senior kepada junior ketika ada masa orientasi. Selain itu juga tugas-tugas yang berkaitan dengan kedisiplinan, dengan jalan memberikan beban yang berat. Semua itu termasuk perkara dalam pendidikan yang kurang menerapkan nilai adab atau akhlak. Dan karena itu kita perlu mengambil pentingnya ajaran akhlak ini dalam keseluruhan proses pendidikan kita. Untuk sementara itu yang saya sampaikan berkaitan dengan akhlak ini. Saya tidak ingin tergesa-gesa atau terlalu cepat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, silahkan.